Taib. Bismillah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Kita masuk ke usul fikih ini. Ya. Setelah kemarin kita membahas definisi hakikat dan majaz yang sekilas kita terangkan ulang bahwa hakikat dalam kitab Al-Waraqat ini diberikan dua definisi. Definisi yang pertama adalah menggunakan lafadz pada arti bahasa. Pada arti bahasa aslinya, artinya kalimat ini secara makna aslinya itu menunjukkan makna apa. Nah, penggunaan yang seperti itu namanya penggunaan secara hakiki. Artinya setiap pergeseran penggunaan lafadz tidak dimaknai sebagaimana makna asli secara bahasanya, ini sudah dianggap sebagai majaz. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah makna hakiki itu adalah makna yang digunakan sesuai dengan istilahnya. Artinya ketika ulama membuat sebuah istilah, oh lafadz ini artinya seperti ini. Komunitas apapun membuat sebuah istilah, oh kata ini artinya seperti ini, maka penggunaan sesuai dengan makna yang diistilahkan seperti itu adalah penggunaan secara hakiki. Penggunaan secara hakiki. Berarti kalau memaknai sebuah lafadz keluar dari istilah yang ditentukan oleh ulama-ulama bidangnya, maka penggunaannya adalah penggunaan yang sifatnya apa? Majazi. Nah, itu. Nah, yang dipilih oleh musannif adalah definisi yang kedua. Sehingga kalau menggunakan definisi yang kedua, berhubung di situ adalah tergantung nanti siapa yang akan menentukan lafadz untuk makna apa, maka hakikat akan bisa dibagi menjadi beberapa macam bagian. Ada namanya hakikah lugawiyah, ada namanya hakikah syar'iyah, ada namanya hakikah al-urfiyah. Urfiyah di situ ada yang amah, ada yang khosoh. Itu loh. Ya, kan? Nah. Nah, ini pembagian sekali lagi kembali kepada pengertian yang kedua dari kata hakikah itu apa, ya. Ya. Kalau hakikah lugawiyah berarti ya ahlul lughah atau wadhi'ul lughah, ya penyusun bahasa, ketika mengatakan lafadz ini artinya seperti ini dan kita gunakan lafadz itu sesuai dengan yang ditentukan oleh wadhi'ul lughah, maka kita telah menggunakan lafadz itu sesuai dengan hakikah apa? Lugawiyah. Hakikah syar'iyah, syara' dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah ada satu kata dan itu menunjukkan makna tertentu. Kalau kita pakai kata tersebut untuk menunjukkan makna itu, misalnya kata sholat, kata zakat. Kata sholat, kata zakat, kalau hakikah lugawiyah daripada sholat adalah doa. Kata zakat, hakikah lugawiyah dari makna secara bahasanya adalah ziyadah, bertambah. Tapi kalau oleh syariat, kata sholat tidak hanya sekedar dibatasi pada doa, tapi ibadah tertentu yang kita sudah tahu. Maka ketika kita menggunakan sholat berarti ibadah tertentu, maka kita menggunakan kata sholat sesuai dengan hakikah apa ini? Syariah. Kalau kata zakat kita gunakan sebagai suatu ibadah yang berupa mengeluarkan harta kadar tertentu dari harta tertentu dialokasikan ke kelompok tertentu, seperti itu kan zakat, tapi menurut hakikah apa itu? Syariah. Ya. Secara hakikah urfiyah juga, urf orang Arab secara umum memahami kata dabah. Memahami kata dabah binatang yang berkaki 4. Binatang yang berkaki 4. Nah, berarti kalau kita memaknai dabah menggunakan kata dabah dan mengkhususkan hanya untuk binatang yang berkaki 4, oh maka itu adalah hakikah yang sifatnya apa? Urfiyah. Urfiyah yang mana? Amah. Meskipun secara bahasanya dabah artinya apa? Kullu ma yadubu
ala wajhil ardi, yang berjalan melata di atas muka bumi. Atau urfiyah khassa. Urfiyah khassa itu istilah-istilah disiplin ilmu. Istilah-istilah disiplin ilmu. Ya. Istilah disiplin ilmu ya seperti yang kita dapati dalam fikih, dalam nahwu, ya, dalam taruhlah kalau kata kalam sendiri. Kalam secara bahasa artinya apa? Segala sesuatu yang bisa dipahami artinya dan maksudnya. Itu namanya kalam. Jadi kalau ana tidak ngomong, ana bilang kayak gini, kamu paham bahwa kamu harus apa? Diam. Secara bahasa itu namanya apa? Kalam. Secara istilah urfnya ulama nahwu, apakah itu kalam? Bukan. Karena tidak ada apa? Lafadznya. Padahal lafadz harus kalam dalam istilah nahwu harus lafdzun murakabun mufidun bil wad'i. Saya melihat orang ngantuk. Lalu saya bilang, "Oh, ini dia capek." Saya menangkap sebuah makna seperti ini, ma yufhamu min hali syai'. Secara lugatan itu dikatakan sebagai apa? Kalam. Hakikah lugawiyah itu bisa diartikan sebagai apa? Kalam. Tapi secara nahwu apakah dia bisa dikatakan kalam? Tidak. Artinya hakikah urfiyah itu adalah istilah-istilah yang dibuat oleh taruhlah ulama bidang ilmu tertentu atau apa. Artinya setiap komunitas yang menentukan lafadz ini artinya seperti ini bisa dikategorikan sebagai hakikah apa? Urfiyah. Ya, seperti ulama nahwu punya istilah. Nah, kemarin sudah saya katakan bahwa kalam, kalau menurut ulama fikih, kata kalam itu ya yang membatalkan sholat meskipun satu huruf yang memiliki arti, ataupun dua huruf meskipun tidak memiliki arti. Nah, itu sama-sama kata kalam, tapi karena yang mengucapkan itu berbeda faknya, maka artinya pun juga berbeda. Seperti itu ya. Nah, ini prolog mengenai hakikat ya. Lah, lawannya adalah majas. Lah, majas ini ya, wal majazu, nah, majas, kalau majas kan berarti ya kalau dalam istilah syariat kita memaknai sholat sebagai doa, bukan sebagai ibadah, maka kita menggunakan kata itu dengan penggunaan majas, bukan penggunaan apa? Hakikat. Artinya setiap penggunaan kata di luar bidangnya, maka itu langsung dikatakan sebagai apa itu? Majas. Dikatakan sebagai majas. Ya. Wal majazu imma yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Majas, terkadang majas itu berupa tambahan atau pengurangan atau pemindahan atau isti'arah. Isti'arah itu ya majas yang bentuknya adalah tasbih, penyerupaan. Ya. Wal majazu bi ziyadah. Mislu qaulihi ta'ala majaz bi ziyadah. Majas yang wujudnya adalah ziyadah. Ziyadah di sini maksudnya sebenarnya kalau makna asli daripada ziyadah itu ya mayumkinul istighna anhu. Artinya yang ada tidaknya itu sama saja, meskipun yang seperti ini enggak etis kalau diucapkan dalam Al-Qur'an ya. Contohnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Fal kafu dari kata kamitslihi itu zaidatun li alla yalzamu isbatu mithlin lahu ta'ala. Li annaha illam takun zaidatan fahiya bimakna mithl. Kata kaf itu artinya apa? Kalau saya mengatakan fulanun kal qamari. Si fulan itu seperti bulan. Jadi kata kaf itu sendiri artinya apa? Misal. Ya. Yang pertama majas bi ziyadah. Contohnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi kan aslinya kan laisa syai'un kamitslihi. Laisa syai'un kamitslihi. Jadi kata syai'un di situ kan ismu laisa, kamitslihi khabar laisa. Ya gini. Lah, kata ulama dalam kitab ini dikatakan kata kaf ini adalah majas. Majas yang berupa ziyadah. Artinya ziyadah apa? Sebenarnya
K, K ini tidak boleh kita artikan sebagaimana mestinya, yang artinya apa? Seperti. Kenapa? Coba. Kalau kita artikan kata seperti, akan jadinya seperti ini. Laisa mislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai serupaan Allah. Ya kan? K artinya misal. Berarti misalnya harus kita tulis 2 kali. Laisa syai'un mislu atau misla mislihi. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai serupaan Allah. Apa artinya ini? Berarti secara tidak langsung kalau K ini kita artikan sebagai makna aslinya, kita menetapkan Allah punya serupaan. Hadza batil. Ini yang sebenarnya pengen dinafikan oleh ayatnya. Itulah yang mengatakan K-nya ziyadah. Ziyadah itu anggap saja tidak ada. Kalau anggap saja ada, berarti laisa syai'un mislahu, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Ini letak majasnya, pahamkan sekarang di mana? Yaitu huruf K ini jangan diartikan sebagaimana mestinya. Maka dikatakan sebagai zaidah. Sebenarnya kalau antum paham sampai kadar sini saja, ini sudah bagus. Karena kalau diteruskan ini nanti, awalnya paham malah jadi tidak paham. Karena nanti ya penakwilannya, pentafsirannya ini banyak. Tapi secara sederhananya seperti itu. Kenapa dicontohkan majas bil ziyadah? Oh, bil ziyadah itu artinya huruf ini tidak mesti kita artikan sebagaimana arti aslinya. Artinya kalau mungkin kasarannya, kalaupun tidak ada, itu sudah bisa menunaikan maknanya. Tapi justru kalau kita tafsirkan sebagaimana makna aslinya, justru bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh ayat tersebut. Ya, sekali lagi, kaf itu harfu tashbih yang fungsinya untuk menyerupakan. Kalau ana bilang Fatimah kal qamari, Fatimah seperti apa? Bulan. Artinya Fatimah mislul qamari. Berarti kata huruf kaf itu sendiri artinya apa? Misal. Ini arti aslinya. Bahaya kalau ini kita artikan kata misal. Karena kalau kita artikan kata kaf ini sebagai misal, di depannya sudah ada misal. Artinya apa? Laisa mislu mislihi, atau laisa misla mislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai siapa? Bukan menyerupai Allah, tapi menyerupai serupaan Allah. Artinya kita secara tidak langsung mengatakan Allah punya serupaan. Wa hadza batil. Nah, ini makanya ini kenapa dikatakan sebagai kaf zaidah. Nah ini. Li'annaha in lam takun zaidah, kalau itu tidak kita posisikan sebagai huruf zaid yang fahiya bimakna misal, maka dia arti aslinya adalah misal. Fayaktadi dhahirul lafzi nafya misli mislil bahri. Maka kalau kita artikan secara lahiriah saja, secara zahir, maka ayat tersebut menafikan misal, sesuatu yang menyerupai seserupaan al-bari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mau dinafikan adalah serupaan Allah, bukan sesuatu yang menyerupai serupaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika, dan dalam hal tersebut isbatu mislin lahu. Ini secara tidak langsung menetapkan ada serupaan bagi siapa? Allah. Wa huwa muhalun aklan. Dan itu mustahil secara akal. Wa dziddul maqsudi minal ayah. Dan itu berlawanan dengan tujuan atau maksud daripada ayat tersebut. Fa innal maqsuda minha nafyul misli. Karena arti atau yang diinginkan dari ayatnya itu adalah menafikan serupaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menafikan sesuatu yang menyerupai serupaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fal kafu mazidatun litta'kid. Nah inilah kalau dalam Al-Qur'an sebenarnya dikatakan bukan harfun zaid. Tapi harfu silah. Ya. Harfu silah.
Silah di sini ya fungsinya untuk apa? Kaf untuk takkid saja. Berarti betul-betul tidak ada sesuatu yang menyerupai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala jama'atun, sebagian ulama mengatakan laisatil kafu zaidatan. Kaf di sini bukan zaidah. Wal muratu bil mithli adzat. Nah, ada yang mengatakan tidak perlu dikatakan kaf itu zaidah. Cukup misal di sini kita artikan sebagai apa? Zat. Karena secara bahasa Arab bisa penggunaan kata misal yang berarti apa? Zat. Baik. Kalau misal di sini kita artikan sebagai zat, coba jadinya nanti seperti apa? Kalau misal di sini kita artikan sebagai zat, maka maka tarkibnya jadi seperti ini. Laisa misla dzatihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai zat Allah. Oke, berarti dalam hal kalau kita artikan misal di sini artinya zat, tidak ada masalah tanpa kita harus menganggap bahwa kaf di sini adalah kaf apa? Zaidah. Itu juga bisa. Ya. Kama fi qouli mithluka la yaf'alu kadza. Liqasdil mubalaghah fi nafyi dzalikal fi'l anhu. Sebagaimana kalau kita mengatakan mithluka ya yaf'alu, orang seperti kamu tidak akan mencuri misalnya. Nah bilang sama dzikri, orang seperti kamu tidak akan mencuri. Maksudnya apa? Kamu bukan pencuri. Coba antum amati ini. Ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia padanannya ada. Ana bilang sama dzikri, orang seperti kamu nggak mungkin mencuri. Yang saya bilang tidak mencuri kamu atau orang yang seperti kamu? Aslinya kamu, tapi saya ngomongnya orang yang seperti kamu. Ini kan mubalaghah. Nggak mungkin kamu mencuri. Sama seperti Anda mengatakan seperti itu. Ya, oh ini padanannya pun sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada. Dalam bahasa Arab mithluka la yasrik. Orang seperti kamu tidak akan mencuri. Padahal mithluka la yasrik itu sama dengan mengatakan anta la tasrik. Seperti kamu tidak mungkin. Lastasariqan. Nah itu. Liqasdil mubalaghah, untuk menunjukkan ya sikap berlebihan dalam menafikan perbuatan tersebut darinya. Li'annahu idzan tafa'a man yumathiluhu wa yunasibu kana nafyuhu anhu aula ini. Jadi gini, kalau tadi saya mengatakan dzikri, orang seperti kamu tidak akan mencuri. Ya, bedanya apa dengan saya mengatakan dzikri kamu bukan pencuri? Bedanya apa? Kalau saya mengatakan dzikri orang yang seperti kamu tidak akan mencuri, orang yang kamu kayak kamu saja seperti kamu saja tidak mencuri, apalagi kamu gitu loh. Paham nggak ini? Nah, dalam bahasa Arab ada, dalam padanan bahasa Indonesia pun sepertinya ada, ya kan? Apa ya? Wa qala Syekh Sa'duddin Taftazani, ini repot kalau ini kita baca nanti ini. Ada istilah lazim, ada istilah malzum dan sebagainya nih. Besok aja lah kita terangkan ya. Mutab nanti ini. Anda juga baru pulang dari Solo ini dan capek. Dan ini cukup apa itu? Berat. Ya. Mungkin dicerna sedikit-sedikit lah. Ya. Ya sebenarnya ini kalau kita tidak ulas saja ini tidak masalah. Ini karena ini sebenarnya untuk warokot ya, menukil perkataan Sa'duddin Taftazani ini terlalu berat yang seperti itu. Tapi secara konten samalah yang seperti Anda jelaskan tadi itu. Artinya apa? Yang menggunakan kata yang seperti kamu, bukan langsung mengatakan kamu, itu tujuannya apa? Kalau yang seperti kamu saja tidak melakukan, yang mirip kamu saja ndak, apalagi kamu, itu sajalah. Intinya itu lebih mudah antum cerna mungkin. Ya, itu saja ya. Mungkin kita cukupkan dulu. Ya besok berarti malam lagi karena siangnya saya ngisi di pusat nanti. Ya, kumpul asatidzah nanti.